Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra dengan NIM 22500 41068. Di mana di sini saya ingin melakukan presentasi praktikum getaran mekanik. Nah, di sini yang pertama itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini ada kompetensi yang diharapkan setelah praktikum. Yang pertama itu mahasiswa mampu memahami getaran mekanik pada kondisi yang sebenarnya. Jadi poin yang pertama itu mahasiswa mampu memahami ya pada getaran mekanik dengan kondisi yang sebenarnya yang sebenarnya. Lalu yang kedua itu mahasiswa mampu menggunakan peralatan pada saat melakukan praktikum seperti getaran paksa, getaran bebas dan juga lain-lain pada pengukuran getaran. Lalu yang poin ketiga ini mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pengukuran getaran. Poin ketiga ini setelah melakukan pengukuran getaran, mahasiswa dapat mampu mempresentasikannya. Dan poin keempatnya ini, mahasiswa mampu membandingkan teori itu dan juga hasil empirik, dan juga pengukuran dan perumusan getaran mekanik. Oke, kita lanjutkan pada praktikum, di mana praktikumnya ini terdiri dari tiga modul. Yang modul ke satu itu getaran bebas, 1 derajat kebebasan tak teredam, dan juga yang teredam. Dan modul kedua ini berisi tentang getaran paksa dengan motor unbalance yang berputar. Lalu yang modul ketiga ini getaran paksa dengan menggunakan lift, spring, dan pegas coil. Oli ya, coil itu. Lalu kita lanjutkan ke getaran bebas. Nah, getaran bebas terbagi menjadi dua, tidak teredam dan juga yang teredam. Yang tak teredam ini melakukan pengambilan data pada massa yang dilepaskan. Secara bebas, jarak penarikannya dibagi menjadi tiga, yaitu 15 mm, 25 mm, dan 35 mm. Melakukan penimbangan massa tambahan. Nah, massa tambahannya itu di mana ya? Kita lanjutkan tadi recordnya nggak kesimpan. Sayang itu udah 15 menit. Oke, kita lanjutkan ya. Massa tambahan. Jadi di situ tuh menggunakan massa tambahan getaran bebas 1 derajat derajat kebebasan tak teredam. Di mana berat masanya itu ketiga-tiganya di sini menggunakan tiga massa dan memiliki berat 1 kilogram yang sama semuanya. Nah, lalu yang ketiga itu melakukan perhitungan pada kekakuan pegas. Nah, kekakuan pegas itu rumusnya F dibagi dengan delta X, satuannya Newton per meter. Nah, lalu kita lanjut ke F, di mana F-nya itu M dikali G. Delta X nilai simpangan. Nah, pengambilan data frekuensi. Oke, di sini data frekuensinya cara cara menilai cara dapat data ini nih kekakuan pegas ya kan yang tadi 319,6 Newton meter, di mana hasil dari kekakuan pegas ini didapat melalui nilai ini F sama dengan 0,815 kilogram dikali 9,81, maka dapat dihasilkan 7,99 Newton. Dan juga delta X 12,5 dikurang 10 cm. Hasilnya 2,5 cm dikonvertkan menjadi 0,025 meter. Nah, di sini massa satunya itu diperoleh dari alat alat peraganya. Jadi di sini alat peraganya ya
Alat peraganya itu di sini kan massa satu. Nah, jadi untuk memperoleh nilainya itu, nilainya itu kan 0,81 ya, 0,815 kilogram. Nah, didapatkan dari ini si massanya itu diletakkan pada di sini di tengah-tengah, lalu ditahan oleh pegas, ditarik, tarik masanya sampai bawah. Nah, lalu lepas akan menghasilkan ganjulan ya, akan terjadinya getaran, maka getaran itulah nilai dari massa satu itu. Lalu masukkan nilai massanya, masukkan nilai massanya ke dalam tabel ya, ke dalam tabel. Nah, udah udah diperoleh tuh nilainya ya, udah diperoleh. Nah, lalu dikalikan dengan gravitasi, di mana gravitasinya itu 9,81 dikalikan. Nah, hasilnya itu didapat 7,99 Newton. Lalu delta X-nya itu kan, di mana delta X-nya ini diambil dari XB1, XB2, dan juga XB3. Nah, XA itu panjang pegas sebelum dikasih beban atau massa 10 cm ya, XA-nya. Nah, lalu XB-nya itu panjang pegas sesudah dikasih beban atau massa. Lalu tinggal masukin aja nilainya delta X. Kan delta X-nya itu kan rumusnya XB dikurang XA ya. Di mana XB-nya itu kan 12,5 cm. Masukkan aja ke sini, ke tadi, ke rumus. Lalu X-nya itu kan masukin lagi nih. Nilai panjang pegasnya sebelum dikasih beban atau massa yang tadi. Masukkan. Lalu dikurangkan, dihasilkan menjadi 2,5 cm, dikonvertkan menjadi 0,025 meter. Nah, lalu setelah nilai F dan delta X-nya diperoleh, diketahui, kita mencari nilai kekakuan pegas. Di mana nilai kekakuan pegasnya itu kan hasil dari tadi, nilai hasil akhirnya nilai dari F dan juga delta X. Masukkan ke dalam rumus. Tadi kan Kak, itu kan rumusnya F dibagi dengan delta X. Satuannya Newton per meter ya. Lalu tinggal dimasukkan aja nilai yang tadi, nilai F-nya tadi, dan juga nilai delta X-nya. Masukkan nilainya 7,99 Newton dibagi dengan 0,025 meter. Tinggal dihitung ya, dihitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya dapat diperoleh 319,6 Newton per meter. Nanti untuk perhitungannya ada di slide PPT selanjutnya. Nah, kita mencari nilai nilai F ya. Untuk mencari nilai F-nya itu, di mana 0,980 kilogram dikalikan dengan gravitasi, maka dapat diperoleh 9,6138 Newton. Delta X-nya tetap sama ya yang tadi, 12,5 dikurang dengan 10 cm. Maka diperoleh 2,5 cm dikonvertkan menjadi 0,025. Nah, di mana F-nya itu nilai nilai frekuensi. Pokoknya udah diperoleh nilai F ya hasilnya. Nah, kita lakukan perhitungan sampai 3 ya. Masukkan nih F F F yang ketiga itu 0,30 ada di dalam tabel. Nanti saya masukkan ada di slide PPT. Kita bahas selanjutnya ya. Nah, untuk mencari nilai kekakuan pegas itu kurang lebihnya kayak gitu ya.
Cari F-nya dulu, kalikan F-nya itu massa dikalikan dengan gravitasi. Lalu delta X-nya itu XB dikurang dengan XA. Oke. Nah, di sini ada yang teredam. Yang teredamnya itu melakukan pengambilan data pada massa yang dilepas secara bebas dan diberi peredam. Jarak penarikannya dibagi menjadi tiga, yaitu 15 mm, 25 mm, dan 35 mm. Melakukan penimbangan massa tambahan, melakukan perhitungan pada kekakuan pegas, mengambil data frekuensi. Nah, kurang lebihnya massa itu kan tadi ya, eh, diambilnya itu, diambil nilainya itu dari prakteknya langsung. Jadi si massanya ditarik, lalu dilepaskan, akan menghasilkan suatu getaran ya. Nah, getarannya itu akan menghasilkan nilai. Nah, nilainya itu dimasukkan ke dalam laptop atau PC ya, untuk menghasilkan nilai yang permanen. Soalnya kalau dimasukkan ke perhitungan timbangan ya, dimasukkan ke dalam ini timbangan, timbangan perhitungan ya, itu hasilnya nggak sementara. Jadi persekian detik lah nilainya akan hilang, akan nol lagi, kembali ke semula. Nah, lalu ya, eh, udah tuh ya mencari nilai massa. Lalu di sini ada kekakuan pegas ya. Kekakuan pegas tadi kurang lebihnya tadi ya, mencari F-nya dulu, terus delta X-nya, lalu hasil K-nya. Hasil K-nya itu massa dibagikan dengan delta X. Nah, di mana X satunya itu 15 mm ya. Simpangan awal X milimeter itu udah terdapat dalam modul ya. Cantumkan dalam modul. X1, X2, X3, di mana X1-nya itu 15 mm dan juga X2-nya itu 25 mm, X3-nya 35 mm. Untuk satuan K-nya itu Newton per meter dan juga satuan F-nya itu Newton. Satuan delta X itu satuannya meter. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada alat peraga getaran bebas. Nanti di mana? Nah, ini yang ada ngegantung ini itu timbangan ya, timbangan perhitungan itu hasilnya nggak permanen. Jadi sekian detik atau menit si nilai yang dihasilkan dari getaran massa bakal hilang kembali ke semula nol. Tapi kalau menggunakan laptop atau PC itu nilainya permanen. Kecuali nilainya itu di stop, di stop atau di pause, nanti di new tab. Nah, nanti nol lagi, hilang si data-datanya, nilai-nilainya. Nah, biasanya di sini nih di sebelah kanan atau kiri ya yang kosong ini itu diberi teredam untuk gunanya itu untuk menahan suatu getaran pada massa. Apabila si massanya ini eh, tidak dapat menahan pegas. Jadi teredamnya ini membantu pegas apabila pegas ini tidak mampu menahan getaran dari massa yang dihasilkan. Itu. Di sini ada beberapa komponen ya. Ada alat peraga getaran bebas. Di sini ada timbangan gantung, takometer, dan juga vibrometer. Dan juga di sini ada motor unbalance, ada dimmer. Dan juga di sini ada pegas, pegas dan juga rendaman. Oke, kita pengambilan data dari alat peraga.
Pengambilan data dari alat peraga, kita lihat dulu recordingnya aman. Siapkan dan susun massa beserta pegas mengikuti diagram yang telah ditentukan. Dalam skema, lakukan pengukuran massa M1, M2, dan M3 serta komponen aksesoris menggunakan timbangan yang tersedia. Pastikan mencatat semua hasil pengukuran. Lakukan pengukuran tingkat kekakuan pegas K1 sesuai arahan dari instruktur atau ASLAB. Kemudian dokumentasikan hasilnya. Rangkaian komponen massa dan pegas berdasarkan susunan yang ditunjukkan dalam skema. Letakkan vibrometer pada bagian permukaan massa, kemudian hubungkan perangkat dengan komputer atau laptop. Tempatkan sensor getaran pada area permukaan massa yang akan diukur. Berikan simpangan awal jarak dengan jarak X1, X2, X3 yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. 15 mm, 25 mm, 35 mm. Setelah itu lepaskan untuk menghasilkan getaran ya. Lakukan lakukan pengamatan terhadap nilai frekuensi yang ditampilkan pada alat pengukur. Dokumentasikan dan simpan seluruh data hasil pengukuran yang telah dilakukan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang tak yang teredam dan juga yang tak teredam itu hasilnya sama ya nilainya. Hmm. Ini yang teredam, kekakuan teredam pegas nilainya itu sama 15 mm, 25 mm, 35 mm, X1, X2, dan X3-nya. Untuk kekakuan pegasnya juga sama, untuk kekakuan bebasnya sama pegasnya, dan juga masanya di sini kurang lebihnya sama, hanya dibedakannya itu frekuensinya aja. Soalnya yang teredam ini kan pakai teredam ya, jadi gelombangnya beda frekuensinya. Bentar ya, ajan dulu. Nanti tabelnya seperti ini. Ini yang tak teredam, ada juga yang teredam, dan juga ada mencari nilai kekakuan nilai putaran N. Kita, nah di sini ada mencari nilai putaran RPM, massa, kilogram, dan juga amplitudonya, pegas tanpa pegas. Nanti saya jelaskan setelah azan zuhur ya, lagi azan zuhur. Nah, ini ada perumusannya juga nih. Untuk di apa referensi nih linknya.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini di dalam tabel itu kan terlihat ya pada simpangan awal X milimeter tadi ya. Simpangan yang X itu X satunya itu kan 15 milimeter dan juga X 2-nya itu 25 milimeter, X 3-nya 35 milimeter. Di sini kekakuan pegasnya K K di sini yang pertama ya 319,6 apa? Newton meter ini harusnya nih. Newton meter. Dan juga di sini ada K kedua 384,5 Newton meter, 242,2 Newton meter. Nah, untuk mencari K ini, si masanya ini, masa masa dikalikan dengan delta X, dikalikan dengan nilai simpangan, di mana nilai simpangannya itu udah tertera di dalam modul ya. Nah, lalu m satunya ini 0,815. Nilai ini tadi dihasilkan dari penarikan suatu massa. Maka akan terjadinya getaran. Getaran tersebutlah akan menghasilkan sebuah nilai. Lalu masukkan dengan frekuensi 679,6 Hz. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini juga ada yang teredam sama ya, kurang lebihnya. Ada simpangan awal, X, MM. Nah, di sini putaran motor ya. Di mana untuk putaran motor, di mana untuk getaran motor itu kan RPM ya. N satunya itu 600 RPM. 600 RPM. Kekakuan pegasnya itu K-nya itu 529,7 Newton meter. Nah, di sini menggunakan rumus ini FR, di mana FR-nya itu F1 ditambah F2 ditambah F3 tambah F4 tambah F5 lalu dibagi dengan 5. Dan juga Fn, Fn-nya itu sama dengan Wn dibagi dengan 2pi. Lalu ada Wn, Wn-nya itu akar K dibagi dengan M. Nah, lalu ada K juga di sini, F dibagi dengan delta X. M sama dengan M dikalikan dengan gravitasi. Dan delta X sama dengan XB dikurang dengan XA. Nah, untuk mencari nilai ini ya, nilai kekakuan, kekakuan pegasnya dari hasil dari hasil ini K-nya KF dibagi dengan delta X. Nah, sebelumnya itu kan si nilai FR-nya itu dimasukkan nih dari semua rata-rata frekuensi ini
Nah, dari semua rata-rata frekuensi ini, oh ya di sini langsung hasilnya ya. Nah, di sini itu ada nilai rata-rata frekuensi yang di mana nilai rata-rata frekuensinya itu kan di sini ada 556,4,8 ditambah dengan 767,5 ditambah dengan 1026 ditambah dengan 1053 Hz satuannya ya. Lalu ditambah dengan 799,6. Lalu dihasilkan di kalkulator, dijumlahkan, lalu dibagi 5. Maka didapatkan nilainya itu tadi di dalam tabel nilainya segini 842,18 Hz. Nah, lalu kita mencari setelah itu kita mencari nilai nilai K-nya dulu. Di mana nilai K-nya itu kan nilai F. Sorry, ini bukan K ya, F nih. Nilai F-nya itu sama dengan M dikali dengan G, gravitasi. Di mana M-nya itu kan masanya itu 1,080. Sama di sini juga melakukan uji coba ya, percobaan. Jadi pada alat peraga diperoleh nilai 1,080. Nah, lalu dikalikan dengan gravitasi, di mana gravitasinya ini kan 9,81 ya. Lalu dijumlahkan, dihasilkan, dikalikan, akan menghasilkan nilai 10,594 Newton. Nah, lalu setelah itu kita mencari nilai F-nya F-nya udah dapat ya. Lalu kita mencari nilai WN. Nah, di mana WN-nya itu kan akar dari K dibagi dengan N. M sih. M harusnya. Sorry ini ya. Harusnya M bukan N. Nah, di mana sebelum ke WN kita cari ini dulu nih, K-nya. K-nya itu kan F dibagi dengan delta X. K-nya udah diperoleh dari hasil dikalikan dengan gravitasi tadi. Lalu kita bagikan dengan XB dikurang dengan XA. Dan juga di sini kan tadi ya XB-nya itu 12,5 dikurang dengan 10,5 ini kebalik ya guys ya. Lalu dijumlahkan akan menghasilkan nilainya segini 529,7 Newton per meter. Nah, sudah nilainya diketahui, nilai dari K-nya ini udah diketahui, lalu kita ke langkah selanjutnya ke WN. Nah, untuk mencari nilai WN-nya itu di mana akar K dibagi dengan M sama dengan tadi ya K-nya itu kan hasilnya 529,7 dibagikan dengan 1,08 maka diperoleh nilainya segini 49,46 akar diakarkan lalu dihasilkan hasilnya segini 22,146 Hz. Nah, lalu yang terakhir FN. FN-nya itu hasil dari si ininya. Kan FN-nya itu kan WN ya. Nah, hasil dari WN-nya, hasil dari WN ini masukkan ke dalam sini ke FN-nya. Nah, lalu
dibagi dengan 2 pi, maka Fn-nya itu 22,146 dibagi dengan 2 pi, diperoleh 3,52. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk mencari nilai putaran motor pada 600 RPM kekakuan pegasnya dengan nilai 529,7 Newton meter dengan massa 1,080 kilogram. Nah, untuk yang kedua ya, untuk nilai 800, untuk nilai 800 di sini hasilnya itu ditotalkan lalu dijumlahkan semua ya, kurang lebihnya caranya sama seperti yang ini. Yang cara satu pada putaran motor N1-nya itu 600 RPM. Nah, lalu udah diperoleh nih hasilnya totalnya itu 875,96 Hz. Dan juga yang ketiga sama 761,28 Hz. Itu. Lalu di sini ada putaran RPM di mana alat peraganya ini getaran bebas ya. Nah, jadi ini batang daun ya yang lurus gini nih. Nah, ini motornya berputar RPM. Ini sensor ini kecil di sini. Nah, lalu di sini ada alat. Nah, alatnya dekatkan terhadap sensor, tapi pelan-pelan ya. Jangan sampai si sensornya ini bengkok. Jadi pas naikkan si alatnya itu diputar samping kanan kiri. Jadi nggak langsung lurus biar nggak bertabrakan dengan sensor. Nah, lalu setting ini takometernya setting sampai ininya berkedip lampunya. Nah, ada ada pegas batang ya, berfungsi sebagai pegas tetap untuk menyangga motor dan piringan. Nah, jadi nanti si masanya itu diletakkan di tengah-tengah sini nih masanya. Nah, ini pegas ya, pegas atau teredam. Biasanya kalau yang nggak pakai pegas, ini dilepas pegasnya. Lalu ditambahkan dengan massa. Massanya disimpan di sini. Kalau yang tanpa pegas, massanya disimpan. Nah, ini takometer menghitung kecepatan RPM. Nah, di sini ada putarannya nih, kecil di sini titik. Nah, ini putar. Oh, putarnya secara pelan-pelan, jangan langsung sekaligus ya. Pelan-pelan aja untuk menghasilkan nilai kecepatan 1200 RPM. Nah, lalu ini akan berputar. Si putih-putihnya ini akan berputar. Yang warna putih, massa di sini, sensor di sini, sensor, alatnya di sini, alat untuk mendekati sensor. Ini batang daun. Nah, di sini ada keterangannya. Redaman menggunakan oil atau oli pegas coil ya. Kontrol motor mengatur dengan kecepatan. Jangan sampai platnya bengkok si sensornya pada saat mengenai sensor. Pada saat mengenai sensor. Nah, ini alat peraga getaran paksa atau unbalance. Nah, kita lanjut ya. Dari mana nilai pegasnya ini diperoleh ya kan didapat. Nilai pegasnya itu di sini kan ada nilai amplitudo ya. Kita lihat recordingnya takutnya nggak ke record. Oke, aman.
Nah, di sini kan ada amplitudo, di mana amplitudonya itu terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan pegas, ini tadi pegas ya, yang ngecantel, ngeblur fotonya. Hmm. Pegas, ya, pegas nih, pegas. Nah, dari mana sih nilai pegasnya itu diperoleh? Nah, jadi nilai pegas diperoleh itu nyalakan dulu ininya, si ini nih, gerakan ya. Setelah ini bergerak, berputar, lalu taikan sensor, atur kecepatan dengan RPM 1200 RPM. Pelan-pelan saja ya ini. Jangan sampai kelebihan atau kelewatan. Kelebihan sedikit gak apa-apa, soalnya kan ini alatnya itu sensitif banget ya. Jadi 12 1200 lebih dikit gak apa-apa. 1201, 2202 gak apa-apa. Nah, dari mana sih nilai pegas? Nilai pegas itu dari sini. Lalu ini kan pegas, ini batang daun, ini berputar, otomatis si ini alat. Jadi si alat ini teh ada di atasnya itu ada ukurannya juga. Atur ukuran setelah atur atur ukurannya setelah si lampu pada takometer ini nyala ya. Nah, di sini ada alatnya nih. Alat untuk mengukur berapa sih, berapa amplitudonya. Nah, jadi gitu untuk menghasilkan nilai pegas. Yang tanpa massa di sini yang tanpa massa pegas ya 0,25 milimeter. Dan yang kedua 0,8 milimeter. Yang kedua 0,7 milimeter. Nah, di sini tanpa pegas, tanpa pegas itu pegasnya dilepaskan, pegasnya dilepaskan, ya, dilepaskan. Sama cara menghitungnya ini berputar dulu, taikan si alat pada pengukurannya. Di sini ada pengukurannya, ada alatnya. Nah, jadi mendekati sensor, si jarak alat sama sensornya itu kurang lebih kurang lebih 2 milimeter sampai 3 milimeter. 2 sampai 3 milimeter ya. Lalu setting ke sini ke takometer sampai si lampunya berkedip. Jangan sampai lampunya nyala terus, tapi nyalanya itu berkedip ya. Maka dapat dihasil nilai 0,15 milimeter yang tanpa massa. Dan di sini ada massa satu, massa 2. Massa satunya itu 0,13 milimeter, massa 2-nya 0,2 milimeter. Nah, di sini kan massa ya, massa di sini teh. Nah, kurang lebihnya seperti ini massanya. Nah, ini massanya nih. Massanya itu memiliki berat eh, 1 kilogram. Massanya itu ada 3 buah ya, 3 biji. Semuanya itu memiliki berat 1 kilogram. Oke, kita lanjut ya. Kurang lebihnya untuk mencari pegas, amplitudo, dan juga tanpa pegas amplitudo nilainya kurang lebihnya gitu. Dengan kecepatan putaran 1200 RPM tiga-tiganya. Nilai satu, nilai 2, nilai 3 1200 RPM semuanya. Lalu kita lanjut ke ini udah ya. Tadi udah ini. Ini juga udah FR, FR, FR. Oke, kita lanjut ke mengubah data menjadi grafik. Sebelum ke situ, nah ini kelihatan. Sip. Nah, jadi ini kan sampai berputar dulu ya. Sampai berputar dulu ini.
Nah, di sini, nah ini nih kayak ada jarum ke bawah, jarum ke bawah gitu. Jadi alatnya gini tah. Mas. Nah, gini. Nah, itu teh di sini ada ukurannya nih. Ini tinggal disetting aja, tinggal diputar. Ini berputar ya, bergerak. Nah, lalu di sini teh ada apa namanya? Alat juga nih untuk mendekati si sensor. Jangan sampai sensornya bengkok. Nah, ini masanya nih, 3 masa. Dengan memiliki semuanya berat 1 kilogram. Ini ada takometer. Ini batang daun yang panjang menjulang ini. Nah, ini penyangganya ya. Nah, di sini nih untuk mencari nilai amplitudo pegas tanpa pegas. Nah, ini yang tanpa pegas nih. Ini penjepit pegasnya. Ini pegas dan tanpa pegas. Itu kurang lebihnya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sebuah Octave ya, aplikasi Octave di mana mengubah data kita lihat recordnya aman gak ya? Soalnya tadi record lumayan lama 20 menit lebih nggak ke save. Jadi ini record yang kedua jadi agak kurang semangat. Ini juga pakai laptop teman ya. Ini namanya nama Zoom teman dikarenakan laptop saya itu eh, si Zoom-nya itu nggak mau buka on cam, nggak mau buka kamera. Nggak tahu kenapa lagi ada masalah. Nah, kita lanjut. Di sini mengubah data menjadi grafik pada Octave. Saya perbesar ya. Nah, di sini kalian itu menggunakan Octave. Lalu setelah kalian download Octave, pasang toolbox. Ya, jadi untuk namanya alat peraga getaran bebas maupun getaran paksa, kurang lebihnya gitu ya. Jadi kegunaan si teredamnya itu untuk membantu menahan pegas, untuk membantu menahan beban massa apabila si pegasnya eh, kurang bisa menahan getaran dari massa tersebut gitu. Nah, di sini ada ini ya. Hmm. Ini yang getaran massa, getaran tak teredam ya, tanpa teredam. Nah, ini yang menggunakan teredam di sebelah kanan, kirinya ada ya teredamnya nih untuk membantu menyangga atau menahan massa terjadi getaran. Getarannya itu ditarik ke bawah ya, lalu dilepas akan menyebabkan ganjulan gitu kan ya, gelombang gitu, getaran, lalu ditahan oleh pegas, ditahan oleh redaman. Oke, kurang lebihnya gitu ya. Untuk alat peraga, perumusan, perhitungan, alat getaran bebas, getaran paksa, kurang lebihnya gitu. Nah, jika kalian udah download Toolbox dan juga software Octave-nya, langkah pertama di sini kalian itu buka ya aplikasinya Octave. Nah, di sini pada format folder yang warna biru kotak ini nih, kalian klik dulu, klik, lalu masukkan toolbox yang kalian udah download ke dalam sini. Biasanya itu sampai tulisan INST ya. Nah, udah masukkan, biasanya udah ada ini nih keterangannya nih. Kita perbesar lagi ya, saya perbesar. Nah, udah masukkan ya. Biasanya nilai ininya keluar condition N TF reference the total time of the response.
The system is in non-dimensional form where zeta bla bla dan lain-lain. Nah, udah ada keterangan kayak gini. Di sini ada M1 C M1 M sama dengan 1, C sama dengan 0,1, K sama dengan 2, X0 sama dengan 1, P0 sama dengan 0 for 100 second. Nah, di mana 100-nya itu kan frekuensi ya. Nah, lalu di sini kalian itu ketik PTB 1 underscore 1. Di sini kan sebagai contohnya itu kan nilainya 1,0,2,1,0,100. Nah, tanda komanya itu sebagai pemisah, sedangkan titiknya itu oh ya titik. Jadi misalkan eh, ya titik. Bukannya di sini kita lanjut ya ke nah gimana sih menghasilkan nilai dari oktet ya kan? Oke, di sini kan kalian itu ketik dulu ya, ketik have PTB 1. Nah, jika keluar nanti bakalan muncul seperti ini. Nah, masukkan nilainya. Di sini kan nilainya tadi kan M. M satunya itu kan massa ya, massa dari sini. Nah, masukkan massanya. Massa yang di dalam tabel tadi. Massanya kan di sini kan 0,815 ya, 0,815. Masukkan massa yang ini. Nah, yang ini masanya tinggal masukkan. Lalu kekakuannya, kekakuannya masukkan juga ya yang ini. Kekakuan dan juga simpangan awal X M M milimeter. Nah, kita lanjut ke software Octave. Nah, oke. Di mana ya? Masukkan aja nih nilai tadi nih. Nilai massa, massa, kekakuan sama simpangan. Itu gimana sih nilai X nilai P0-nya? P0-nya itu kan sama aja 0 ya. Maka masukkan juga 0. Nah, di sini frekuensinya itu ubah jangan 100 kalau 100 itu terlalu gede ya. Terlalu gede apa terlalu kecil tuh. Jadi kita ubah menjadi 5 akan nanti dapat peroleh grafik ada di slide selanjutnya. Nah, lalu di sini Octave. Nah, ini frekuensinya ya 19,8 rad per second. Nah, kurang lebihnya gitu menggunakan Octave. Tinggal masukkan aja nilai angkanya, ketik have PTB-nya. Nah, di sini ada rumus menentukan nilai kekakuan ya, di mana K-nya itu sama dengan F dibagi dengan delta X. F itu sama dengan M dikali G, delta X sama dengan X B1 dikurang dengan XA. Ya, sini ada K sama dengan F dibagi dengan delta X sama dengan 7,999. Ini. Maka hasilnya 31,980 Newton meter. Ini sama ya guys ya. Sama tuh nilai delta X ya. Delta X sama dengan XB, X, XB dikurang XA 12,5 dikurang 10. Nah, oktep ya. Hmm, nah udah itu nanti si nilai PTB 1_1-nya ini tinggal kalian enter aja nanti bakal muncul grafik. Jangan sampai keliru masukkan nilainya, jangan sampai salah. Nanti kalau misalkan keliru sedikit aja makanya harus teliti. Nggak bakalan muncul grafik nanti kalau keliru angkanya, keliru angkanya ya.
Di sini pin nolnya tetap nol, X-nya juga nol ya. X-nya itu kan simpangan ya. X-nya itu kurang lebihnya kayak gitu menggunakan software Octave. Ya, kita lanjut. Di sini ada penjelasan sedikit, kita lihat dulu recordingnya. Udah capek guys. Berapa? Masih aman kan recordingnya? Aman ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada mengubah data menjadi grafik keterangannya ya. Lalu di sini langkah pertama adalah memastikan dua hal telah terpenuhi, yaitu software Octave sudah terinstall ya dari laptop atau PC komputer lah, pada komputer, PC, laptop, dan engineering vibration toolbox sudah diunduh dari situs resmi di ini ada linknya, saya cantumkan ya linknya untuk download, silakan download aja itu toolboxnya. Lalu yang kedua selanjutnya buka ya, buka aplikasinya pada software Octave dan akses folder. Nah, jadi si foldernya itu masukin tuh si toolboxnya sampai INCT ST biasanya. Lalu unduh, lalu navigasi ke subfolder bernama itu kan benar INCT. Lalu yang ketiga, setelah berada di dalam folder tersebut, ketikkan perintah help pdp 1 dan tekan enter. Perintah ini akan menampilkan panduan komen untuk menganalisis getaran bebas menggunakan ptb 1 underscore 1. Selanjutnya, untuk memahami format input data, ketik perintah help ptb 1 underscore 1 untuk melihat panduan cara memasukkan data yang akan dikonversikan menjadi grafik input menggunakan rumus ptb 1 underscore 1. Lalu di situ masukkan tuh, kalian masukkan ya nilai M-nya, nilai C-nya. Nah, nilai C-nya itu nggak ada ya, nol, nol aja nilainya. Ya, nilai C-nya itu nol. Lalu M-nya itu tadi ya masa masa masukkan aja. Masanya di sini kan ada 0,815, ada 0,980, ada 0,630 ya. Nah, lalu X0, X0 ya nol. Eh, X0-nya, X0-nya di sini apa ya? X0-nya, X0-nya 1 ya. Oh, X0-nya ini guys. X0-nya itu X1. Jadi 15 milimeter, 15 milimeter dikonvertkan menjadi meter. Maka hasilnya ini nih, hasilnya itu kalau dikonvertkan mana sih tadi 0,5. Nah, ini ya menjadi 0,015 meter dikonvertkan nah. Lalu kita lanjutkan ya. Masukkan nilai-nilai sesuai data yang telah dikumpulkan sebelumnya ke dalam format rumus yang telah dijelaskan, lalu tekan tombol enter. Setelah perintah dijalankan, sistem akan memproses input dan menampilkan dua hal, yaitu data hasil pengolahan dalam bentuk angka dan visualisasi grafik yang akan muncul dalam jendela atau window baru. Oke, kurang lebihnya gitu menggunakan software Octave. Nah, di sini ada grafiknya ya. Di sini saya menggunakan beberapa grafik untuk belajar ya, dijadikan bahan ajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 grafik. Ini saya coba-coba untuk melatih saya sendiri belajar ya. Gimana sih cara menggunakan Octave, software Octave, dan juga Toolbox. Sebenarnya ini sama ya. Ini penemunya itu Joseph. Jadi sama seperti MATLAB kurang lebihnya. Jadi
MATLAB sama Octave itu isinya sama. Ya sama intinya. MATLAB juga kayak gini, Octave juga kayak gini isinya. Kurang lebihnya gitu. Oke, ini untuk referensi, link referensi dari ini laporan akhir getaran bebas. Oke ya, apabila terima kasih atas waktunya, atas terima kasih ya men- sudah menonton, menyaksikan video saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan sebuah teori, sebuah penjelasan presentasi ya, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aslep dan Ibu BC. Selamat siang semuanya.